Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PPL SMP Negeri 9 Banjarmasin akan memaparkan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Adapun hal yang akan kami bahas terdapat 3 poin. Yang pertama, pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Kedua, contoh beragaman peserta didik di kelas. Dan yang ketiga, teori pendukung. Untuk yang pertama, pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum itu, kita perlu mengetahui bahwa setiap individu memiliki perbedaan masing-masing. Anak yang terlahir kembar sekalipun memiliki perbedaan dan karakteristik masing-masing. Sebagai calon guru profesional, kita pasti pernah mengalami suatu kondisi di mana suasana atau kondisi belajar kita berbeda dengan siswa lain, baik dari cara belajarnya, kemampuan belajarnya, maupun minat belajar kita. Oleh karena itu, sebagai calon seorang guru profesional, kita seharusnya menyadari bahwa setiap anak itu memiliki gaya belajarnya masing-masing. Dengan kesadaran itu, tentu kita sebagai orang tua dan guru akan jauh lebih mudah untuk mendorong pencapaian prestasi belajar anak secara lebih maksimal. Untuk itu, setiap guru diharapkan untuk dapat mengenal karakteristik peserta didik dengan dikenal dengan pembelajaran berdiferensiasi. Apa sih pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap siswa sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebutuhan tersebut dapat berupa pengetahuan yang ada, gaya belajar, minat, dan pemahaman terhadap mata pelajaran. Nah, itu tadilah merupakan pengertian dari pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, teori yang melatar belakangi perlunya pembelajaran berdiferensiasi. Di sini akan dijelaskan 4 teori yang melatar belakangi perlunya pembelajaran berdiferensiasi. Teori sistem ekologi. Teori ekologi merupakan salah satu teori yang ada pada psikologi perkembangan yang termasuk ke dalam teori kontekstual. Bromfeld Brenner berpendapat terdapat 5 sistem lingkungan dalam teori ekologi yang mempengaruhi tingkah laku manusia yang terdiri dari pengaruh interaksi impersonal hingga pengaruh kultur yang lebih luas. Kelima sistem tersebut terbagi menjadi yang pertama mikrosistem. Sistem ini terdiri dari lingkungan yang banyak digunakan oleh manusia untuk menghabiskan waktu seperti keluarga, teman sebaya, sekolah, dan tenaga. Yang kedua, mesosistem. Sistem ini merupakan sistem yang mengaitkan antara lingkungan yang ada pada mikrosistem. Yang ketiga, ekosistem. Pada sistem ini manusia tidak berinteraksi secara langsung terhadap lingkungan, tetapi lingkungan tersebut memiliki pengaruh terhadap individu sehingga mempengaruhi perkembangan individu tersebut. Keempat, makrosistem. Sistem ini memiliki lingkup pada lingkungan, kultur, budaya, individu bertempat dan hidup. Yang kelima, kronosistem. Kronosistem merupakan sistem yang memiliki lingkup pada kondisi lingkungan sosiohistoris perkembangan individu. Selanjutnya yaitu teori multiple intelligence. Teori multiple intelligence merupakan teori kecerdasan yang dikemukakan oleh Howard Gardner, seorang psikolog dari Harvard University, bahwa setiap anak punya kecenderungan kecerdasan dari 9 kecerdasan, yaitu kecerdasan linguistik, kecerdasan logis matematis, kecerdasan visual spasial, kecerdasan musikal, kecerdasan kinestetik, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan naturalis, dan kecerdasan eksistensial. Selanjutnya teori yang ketiga, yang dimana teori yang ketiga ini adalah teori Zone of Proximal Development atau ZPD. Teori ini adalah zona antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial, di mana tingkat perkembangan aktual adalah kemampuan anak dalam menyelesaikan tugas secara individu, dan perkembangan potensial adalah kemampuan anak menyelesaikan tugas dengan bantuan orang dewasa. ZPD terletak di antara yang dapat dilakukan oleh peserta didik dan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh peserta didik tanpa pendampingan. Dan dari ZPD inilah guru memberikan tugas berdasarkan kemampuan siswa.
Selanjutnya, teori yang keempat itu teori learning modalities atau yang dikenal sebagai gaya belajar siswa. Gaya belajar siswa yang kita kenal yang pertama ada visual, di mana siswa mampu belajar melalui melihat gambar atau melihat foto. Selanjutnya, gaya belajar auditori yang dimana siswa mendapatkan informasi dengan cara mendengarkan. Biasanya siswa senang bertanya dan senang dalam pembelajaran diskusi. Selanjutnya, kinestetik di mana siswa belajar melalui pengalaman atau dengan gerakan sambil berpikir atau belajar sesuai dengan pengalaman yang pernah dilakukan siswa. Contoh keberagaman siswa di kelas. Keberagaman siswa di kelas dapat mencangkup berbagai aspek, termasuk ke dalam perbedaan. Yang pertama, kemampuan akademik. Siswa memiliki tingkat kemampuan akademik yang berbeda pada setiap mata pelajaran, seperti ada anak yang unggul di bidang matematika, sains, ataupun bahasa Inggris. Kedua, gaya belajar. Gaya belajar, setiap siswa memiliki gaya yang berbeda-beda, seperti ada siswa yang memiliki gaya belajar visual, audiovisual, ataupun audio, bahkan kinestetik. Yang ketiga, minat. Siswa memiliki minat yang bervariasi pada topik ataupun subjek tertentu, seperti siswa yang menyukai pembelajaran sejarah ataupun matematika. Kemudian yang keempat, bahasa dan budaya. Siswa memiliki latar belakang yang berbeda-beda dalam suatu kelas. Seperti dalam suatu kelas ada yang bersuku Toraja, Bugis, Banjar, Batak, yang pastinya memiliki bahasa dan budaya yang berbeda. Kelima, kebutuhan khusus. Dalam suatu kelas, ada kemungkinan siswa memiliki kebutuhan khusus, baik secara fisik, belajar, ataupun perilaku. Contohnya, dalam kelas terdapat siswa yang speech delay. Selanjutnya, yang keenam, tingkat kematangan emosional. Siswa dapat berada pada tingkat kematangan emosional yang berbeda. Beberapa mungkin lebih matang secara emosional daripada yang lain, dan ini dapat mempengaruhi bagaimana mereka merespon situasi sosial dan belajar di kelas. Selanjutnya, ketujuh, latar belakang sosial ekonomi. Siswa berasal dari berbagai latar belakang sosial ekonomi. Beberapa mungkin datang dari keluarga yang lebih mampu secara finansial, sementara yang lain mungkin hidup dalam situasi ekonomi yang kurang stabil. Kepribadian dan temperamen. Siswa memiliki kepribadian dan temperamen yang unik. Ada yang lebih ekstrovert dan suka berinteraksi dengan orang lain, sementara yang lain lebih introvert dan lebih suka bekerja sendiri. 9. Tujuan pendidikan dan aspirasi karir. Siswa memiliki tujuan pendidikan dan aspirasi karir yang berbeda. Beberapa mungkin bermimpi menjadi dokter, insinyur, atau seniman, sementara yang lain mungkin memiliki tujuan yang berbeda dalam hidupnya. Yang terakhir, 10. Keberagaman sosial dan kepribadian. Beberapa siswa dapat menghadirkan keberagaman dalam identitas gender, orientasi seksual, agama, atau etnis. Penting untuk diingat bahwa keberagaman adalah salah satu aspek yang membuat kelas menjadi lingkungan yang kaya dan menarik. Guru yang baik akan memahami keberagaman ini dan merancang pengalaman pembelajaran yang memungkinkan setiap peserta didik untuk berkembang dan belajar dengan baik. Pendekatan diferensiasi adalah salah satu cara untuk mengakomodasi keberagaman peserta didik dan memastikan bahwa semua peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk sukses dalam pembelajaran.